على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، وأن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يوفقنا لصيام الشهر رمضان وقيام لياله، وجعلنا اللهم فيه من المقبولين على هذه النية ولكل نية صالحة، وعلى من وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وإلى حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان فيه أوله الرحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال: متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah di subuh yang kelima daripada bulan Ramadan, kita diberikan oleh Allah taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah tadinya, dilanjutkan niat i'tikaf, duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari yang pahalanya apabila kita melakukannya di dalam bulan Ramadan tentunya dilipat gandakan oleh Allah itu pahala. Di antaranya adalah orang yang duduk di dalam majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, itu kataballah bikulli qadamin, dicatat oleh Allah setiap langkahnya seperti ibadah sanah, yaitu ibadah setahun. Bayangkan selangkah menuju majelis ilmu di dalam bulan Ramadan itu sama beribadah setahunan. Berapa langkah pian menuju masjid ini? 100 langkah. Berarti pahalanya sama beribadah 100 tahun. Masya Allah. Yang pakai kendaraan bang? Hei jamaah. Yang pakai kendaraan bang, gak ya pak hitungan langkahnya? Parah aja sih. Gantinya hitungan minyak. Semakin larang minyaknya semakin gonol pahalanya. Allah. Ayo jak ada bapak naik minyak, tapi naik juga rezeki kita. Mudah-mudahan amin.
Nah, Bapak Ibu rahimakumullah azabakumullah, wajib kita syukuri atas nikmat semacam ini. Tentunya nikmat ini diberikan oleh Allah karena kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran kita. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan diberikan Ramadan. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan diberikan yang namanya Lailatul Qadar. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di dalam bulan Ramadan ini. Oleh hal itulah salawat dan salam selalu dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau. Mudah-mudahan Nabi Muhammad selalu memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, mata wahashaka min khalqih, jika Allah meliarkan hatimu daripada makhluknya. Meliarkan itu artinya kada dijinakakan atau kada dibikin senang, atau bahasa yang lain dibosanakan oleh Allah hati kita lawan makhluk. Nah kayak itu. Jika Allah membosankan hati kita kepada makhluk, ada rasa jemu, ada rasa bosan memandang kepada makhluk. Ketahui, kata Al-Imam Ibn Athaillah, fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Allah menghendaki akan dirimu akan terbukanya pintu kejinakanmu kepada Allah. Tadinya berkawan sarantang saruntung. Tiba-tiba kawan yang sarantang saruntung ini mengkhianati. Kecewa di dalam hati. Tumbuh rasa bosan untuk bergaul kepada makhluk. Jangan salahkan keadaan, tapi salahkan bahwasanya diri kita yang penuh dengan dosa ingin ditarik oleh Allah supaya jinak kepadanya. Tidak ada yang batil jika orang tersebut ketika mengupas nyiur bukan hanya sampai di kulitnya. Kalau inya mengupas nyiur hanya pada kulitnya, inya hanya ketemu pada serabutnya. Jangan pernah memikirkan hal ehwal kehidupan kita kepada Allah dengan tolok ukurnya serendah itu. Arti serendah itu ya sependek itu, hanya batas kulitnya saja, maka hanya dapat serabutnya aja. Coba dikuyak lagi, digali lagi, apa sih maksud Allah jadi mengolah kita itu bosan dengan makhluk. Digali terus, oh Allah hendak membuat kita al-unsu billah, namanya senang jinak lawan Allah. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia beliau, Allah menyehatkan batang tubuh beliau.
Guru mulia kami mengatakan, Sayyidil Habib kata beliau, al-istiqnas bin nas min alamatil iflas. Al-istiqnas bin nas min alamatil iflas. Orang yang senang lawan makhluk, orang yang condong lawan makhluk, orang yang hanya jinak lawan makhluk, lawan manusia, itu pertanda orang tersebut mendapatkan kerugian besar. Al-iflas, rugi besar, bangkrut. Muflis itu artinya bangkrut. Lalu bagaimana Ustadz? Kita kan dituntut oleh Allah untuk bergaul. Maka jawabannya, bergaul kita dengan makhluk hanya karena syariat tuntutan, bukan karena kesenangan. Kalau pian bergaul dengan makhluk sebagai kesenangan, maka akan menjadikan hijab pian kepada Tuhan. Mun sudah senang lawan selain Allah, apalagi yang disenang ini makhluknya pulang, yang tidak menghantarkan pian kepada Allah, yang tidak membawa sebab pian dekat dengan Allah, jelas sudah hijab dinding antara pian dengan Allah semakin tebal. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Allah jadikan 1 bulan di antara perputaran 1 tahun kita wajib puasa? Kenapa? Di antaranya adalah Allah ingin menarik kita supaya berjinak-jinak dengannya, supaya berkeluh kesah, baji cintaan, basa sayangan lawan Allah. Memang yang namanya al-unsu billah ini, jinak kepada Allah ini, ada 2 cara Allah berikan kepada hamba. Cara yang pertama, tau'an. Apa itu tau'an? Secara sukarela, alias tanpa dipaksa, tanpa ada masalah, hatinya tiba-tiba jenuh dengan makhluk, ketujuh menyorongan, ketujuh menyendiri. Bahasa orang wayah ini me time. Tahulah jamaah apa me time? Yang muda-mudanya mana aneh? Nah yang tua berata aneh. Bu, me time. Tahulah me time? Itu bahasa mana bu? Bahasa Labiu. Me time artinya waktu untuk aku sendiri. Tidak ada orang lain, tidak ada siapapun, hanya untuk aku menyendiri. Kalau menyendiri itu salah, maka Rasulullah tidak menggawi. Rasulullah pernah kadang menyendiri, bertahannuts di mana? Di Jabal Nur. Kurang apa mentalitas beliau? Kurang apa kekuatan spiritual beliau? Keimanan beliau kuat. Mulai lahir kada pernah mengolah kesalahan, mengolah dosa. Andai pun terkhilaf pun langsung diampunkan oleh Allah. Beliau maksum, terbebas daripada dosa. Tapi beliau tetap disuruh oleh Allah bertahannuts, beruzlah di Jabal Nur. Di dalam perkataan sebagian mufassir menafsirkan, wa wajadaka dhallan fahada. Surah apa itu Bapak? Ad-Duha.
wa wajadaka, dan kami mendapati kamu wahai kekasihku Muhammad. Siapa yang mendapati? Allah. Dia Allah mendapatimu wahai kekasihku Muhammad. Dhallan. Nah, ini hati-hati menafsirkan. Sebagian orang menafsirkan secara telanjang. Tahu secara telanjang lah, tanpa takwil. Akhirnya artinya memadahkan Nabi Muhammad sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Memang asal kata dhol itu adalah sesat, memang, tapi menurut tafsirnya tidak begitu. Dhallan fahada artinya Nabi Muhammad pada saat itu kebingungan. Fahada, maka Allah memberikan petunjuk atas kebingungan Nabi kita Muhammad. Apakah beliau terus melaksanakan uzlah ataukah beliau keluar dari tempat uzlahnya? Kata Allah, keluar wahai kekasihku Muhammad, tebarkan dakwah setelah kamu menjalani yang namanya uzlah. Api kalau masih kecil, ditiup angin kecil saja sudah padam, sudah mati. Tapi kalau api sudah besar, angin sebesar apapun meniup itu api, malah tambah besar dan menjalar ke lain-lain. Begitu juga mentalitas kita Bapak Ibu, kejinakan kita Bapak Ibu kepada Allah itu apabila sudah kuat seperti api besar, maka tidak akan mampu diombang-ambing keadaan. Dia fokus dan prinsip kuat untuk kejinakannya kepada Tuhannya. Jinak dia kepada Allah. Walaupun di dalam keramaian, yang ia pandang tetap Allah. Orang yang jinak lawan Allah kada bakal merasa kesepian walaupun kada ada siapa-siapa. Lihat para wali, mereka khalwat, mereka uzlah, para wali songo tuh, iya kan? Allah, kurang apa ilmu mereka? Kurang apa pengetahuan mereka? Kurang apa tauhid mereka? Kuat. Tapi Allah suruh mereka untuk menjalani jalan menyendiri, untuk menguatkan. Setelah kuat, laksana api tadi sudah besar, dia keluar, bukannya dia padam, bahkan dia menjalarkan api itu, yaitu menjalarkan kebaikannya kepada orang lain. Apabila mentalitas kita itu kuat Bapak Ibu, sama kayak kita puasa ini kan adalah melatih spiritual kita, mentalitas kita. Di antaranya adalah melatih kejujuran. Puasa itu melatih kejujuran. Allah, siapa tahu mun pian bokumur masuk seganggam, keluar setengah ganggam, siapa tahu. Jemaah, ada yang tahu, pian masuk kamar, bawa snack, bawa hintalu, bawa indomie, bawa banyu sebotol, siapa yang tahu? Kalau orang ngerti, Allah yang tahu, dia tidak akan melakukan. Jujur dia di hadapan Allah, jujur dia pada diri sendiri. Maka oleh hal itu, orang yang benar puasanya, orang tersebut sudah mendapatkan karakter kejujuran pada diri. Dengan Tuhan saja dia tidak berani khianat. Apalagi dengan pian-pian nih, ada bakal orang yang jujur dengan Tuhan, dia tidak akan berbohong dengan makhluk. Dengan Allah dia tidak berani bohong, apalagi dengan makhluk. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebaliknya, apabila orang itu berani khianat dengan Tuhan, maka orang tersebut boleh jadi mudah mengkhianati pian. Tuhan saja dikhianatinya, Tuhan saja diselingkuhinya. Kayak Pak menyelingkuhi Tuhan, yaitu menyalahgunakan iman. Itu namanya selingkuh dengan Tuhan. Allah kasih iman, Allah amanahkan Islam, dia tidak menjalankannya. Nah, ini selingkuh dengan Tuhan. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah.
Jadi orang yang jinak tidak akan pernah kesepian. Kalau kita umpama ada masalah dan tidak mengadukan serta-merta selalu dengan makhluk, mendahulukan pengaduannya kepada Allah, maka kita sudah tergolong orang yang masuk al-unsu billah, jinak dengan Allah. Coba kita ambil contoh, binatang tuh mun jinak biar pian lapasnya datang lagi. Tapi kalau binatang tuh kada jinak, ya lah, wani lapas pian, kada bakal kembali. Jangan sampai jinak-jinak merpati, bah dilapas tak kunjung kembali. Begitu juga Allah lapas kita pada alam dunia ini. Tapi kalau sudah jinak dengannya, walaupun Allah lapas, kita tetap akan kembali. Walaupun kita bersama dunia, tetap yang kita pandang ampun dunia. Walaupun kita bersama makhluk, yang kita pandang adalah yang menjadikan makhluk. Ini yang disebut dengan al-unsu billah. Ya Allah. Asyik lawan Tuhan itu Bapak Ibu, kayak orang yang asik dengan kekasih. Mun sudah parak tuh pian lawan orang yang pian dekati, anggap saja itu pasangan pian, istri pian atau suami pian, Bu. Sudah saking paraknya kada rasa tanggung lagi. Kada merasa tanggung lagi. Arti kada merasa tanggung lagi itu nyaman benar hendak bepander lawan Tuhan. Arti bepander itu nyaman betul kesah lawan Tuhan. Kada tanggung. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, ujar Allah. Nah, ini orang yang jinak dengan aku. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, manakala Allah meliarkan kita pada makhluk secara tau'an, secara sukarela nih, ya kah? Ketahuilah Allah menginginkan pian atau kita mudah-mudahan termasuk dengan golongan ini agar jinak dengan Allah, agar senantiasa terhubung erat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila kamu kekasihku Muhammad ditanya di mana aku, jawab aja, ujar Allah, fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat. Dekat Bapak Ibu. Allah dekat. Kada jauh. Allah. Allah itu dekat. Kita dekat. Apalagi yang membuat kita sepi, apalagi yang membuat kita galau, dada. Bahagia terus, senang terus. Karena orang yang selalu jinak dengan Allah kada pernah merasa sepi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian di mana kalian berada. Di masjid Allah ada. Di pasar Allah ada. Di mana-mana Allah ada. Bukan di mana-mana Allah ada lalu kita katakan Allah itu banyak jumlahnya. Maksudnya kita ambil contoh logika lagi. Pian nih keluar dari masjid melihat matahari mencungkung doh terbit. Pian katakan nah matahari terbit. Orang Mekah pun mengatakan nah matahari. Orang sana, orang Amerika, orang mana saja mengatakan nah matahari. Ketika mereka melihat matahari, kita melihat matahari, apakah matahari itu berbilang? Padahal antara kita dengan orang Mekah jauh. Tapi kenapa orang Mekah melihat matahari, kita melihat matahari, orang Saudi, orang negara yang lain melihat matahari, sama mataharinya dilihat. Apakah mataharinya banyak? Tidak. Satu jua. Itu hanya matahari. Kita katakan lebih besar daripada bumi. Bagaimana Allah yang menjadikan bumi?
Bagaimana Allah yang menjadikan planet, bagaimana Allah yang menjadikan alam. Lebih gonol, Allahu Akbar. Allah, biar naik pesawat tuh melihat rumah-rumah di bawah halus kayak rumah monopoli, bahkan semakin naik kayak butiran pasir ada kelihatan lagi. Semakin tinggi semakin hilang penglihatan pian kepada penduduk di bumi. Bagaimana orang yang di atas langit, malaikat melihat kita kecil, apalagi Allah melihat kita kecil. Tidak ada apa-apanya. Anak bersombong-sombong lawan Allah, kadang mau berjinak dengan Allah, kadang mau parak lawan Allah. Siapa kita? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Sebagai penutup, karena kita berada di dalam bulan Ramadan, pembahasan pada subuh hari ini kita tarik sedikit pada permasalahan Ramadan. Orang yang jinak dengan Allah, maka setiap tindak tanduknya tidak akan lepas dari keridhoannya. Takut dirinya melakukan kesalahan, takut dirinya melakukan kekhilafan. Andai saja terkhilaf pun dia takut kalau tidak minta ampun. Di antara kesalahan yang apabila dia tidak mentaubatinya, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Siapa? Padahal Nabi Muhammad mendapatkan otoritas untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dikehendaki Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tapi dalam satu riwayat didatangkan seorang hamba di hari kiamat, tersebut di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Dihukum oleh malaikat itu hamba. Lalu Rasulullah hendak memberikan syafaat kepada itu hamba, karena itu hamba adalah bagian dari umat Rasulullah. Lalu malaikat itu mengatakan kepada Nabi kita Muhammad, ujar malaikat, ya Muhammad, innahu man khasamahu Ramadan. Sesungguhnya orang ini musuhnya Ramadan. Nabi kita Muhammad mengatakan dengan penuh kesedihan. Ujar Nabi Muhammad, ana bari'um mimman khasamahu Ramadan. Ana bari'un mimman khasamahu Ramadan. Aku tercegah, terhalang untuk memberikan syafaat kepada orang yang menjadi musuhnya Ramadan. Siapa yang menjadi musuh Ramadan? Ayo jamaah, siapa yang menjadi musuh Ramadan? Dengan pedenya dia melakukan maksiat di bulan Ramadan. Itu orang yang menjadi bagian musuhnya Ramadan. Ujaran kadakawa memuliakan Ramadan setidaknya menjaga nama baik Ramadan barang. Ujaran tuh kadakawa puasa seorang jangan bertampai kada puasa di hadapan orang banyak. Itu sama tuh bahasanya. Kalau sudah orang tuh kada tahu disupan di siang hari orang puasa, inya petantang petenteng makan bahkan pual-pual berokok di hadapan orang puasa. Wal'iyadzu billah. Kalau bina tak cabut imannya, dan Rasulullah kada kawal lagi memberikan syafaat kepada orang itu. Menangis banyu mata darah. Kenapa? Karena khasamahu Ramadan, musuhnya Ramadan. Sebaliknya, ada hikayat ra'a majusiyun ibnahu ya'kulu fi Ramadan bihadratil muslimin. Seorang majusi melihat anaknya makan di siang hari di tengah orang muslimin sedang berpuasa. Fadarabahu, si majusi ini kada senang melihat anaknya makan-makan di tengah orang puasa, dipukulnya itu anak. Setelah itu, famata fi dzalikal usbu', si majusi ini, siapa majusi? Penyembah api.
penyembah matahari itu masuk Majusi. Mati setelah seminggu kemudian. Fara'ahu alimal baladi fin naumi wa huwa fil jannah. Di kampung itu, di negeri itu ada orang alim bermimpi melihat Majusi itu berada dalam surga. Takajud. Alasta kunta majusian. Maka ikam ni Majusi. Kok bisa masuk surga? Allah. Dijawab oleh Majusi, bala inggih ulun memang Majusi, walakin lamma hadarat wafati akramani Allahu bil Islam. Manakala datang masa sakaratul mautku, Allah muliakan aku dengan bisa masuk Islam, bisa mengata 2 kalimat syahadat. Tagileng kepala orang alim Majusi. Kami ini sembahyang beramal meyakini Allah itu Tuhan tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Belum tentu kami lagi bisa mendapatkan hadiah, bisa mengucap 2 kalimat syahadat, bisa mengaca kalimat thayyibah ketika sakaratul maut. Ikam Majusi beriman kada lawan Allah, tapi ikam dapat hadiah. Ini apa amalan ikam wahai Majusi? Jawaban Majusi, liihtirami syahr Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Pian tu beramal tapi kada memuliakan Allah, pian sembahyang tapi kada menundukkan diri di hadapan Allah, maka pian tidak mendapatkan kemuliaan. Sama pian bersalaman, masalah dalam kuitan, bercium tangan juga, tapi dalam hati pian meremehkan, kada dapat barokah kuitan. Casingnya aja namanya. Karena memuliakan Ramadan, Majusi mendapatkan hadiah oleh Allah. Ketika sakaratul mautnya bisa mengata 2 kalimat syahadat hingga masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah rasa pengagungan, rasa pentakziman kepada sesuatu yang dimuliakan, yang terhubung kepada kemuliaan Allah. Apa yang dimuliakan Allah itu terhubung kepada kemuliaan Allah. Ramadan Allah jadikan di dalamnya banyak kemuliaan. Jangan sampai kita yang sudah dimuliakan oleh Allah karena iman dan Islam, malah kita menghinakan Ramadan dengan melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan. Kada cukupkah ujar Allah 11 bulan ikam maksiat? 1 bulan masih aja lah ikam maksiat, kata Allah. Ini yang disebut dengan musuhnya Ramadan. Mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita barataan. Amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mungkin ada pertanyaan atau memang langsung tutup dengan doa? Ada pertanyaan siap? Bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan. Tadi guru kita beberapa penjelasan tentang kejinakan hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan. Untuk itu dipersilahkan kalau yang ada kurang jelas atau yang guru jelaskan untuk bisa bertanya. Kepada ibu-ibu atau bapak-bapak dipersilahkan. Kalau tidak ada ditutup dengan doa. Ada? Ya, betul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaannya, ada kekhawatiran bahwa kita ini tatap pingkuti kisengnya, kisengnya ini maksudnya bahwa sementara ini ibadah kita itu rasa-rasa kedada berat dengan khulwatul iman itu jangan ibadah kita
Masih. Ya, maksudnya bahwa sementara ini memang kita lebih titik beratnya pada kuantitas banyak gitu nah. Tapi pinanya kadada makna. Nah, dengan demikian kita tidak memperoleh apa yang disebut dengan khulwatul iman, kelezatan dalam beribadah. Nah, ini mungkin ada kiat-kiat bagaimana supaya ibadah kita ini mudah-mudahan kawa menambah jumlah, tapi isinya isi juga kaitan. Sekira ada semacam kelezatan apa yang kita sebut dengan tadi unsun billah itu mu'allaqun ilallah, hati kita ini dekat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Halawatul iman, halawatul ibadah, manisnya iman, manisnya ibadah itu bisa didapatkan diantaranya adalah dengan cara menyehatkan rohani. Orang garing, ini logika, orang garing dikasih makanan nyaman pun kada berasa nikmat. Begitu juga rohani yang garing, itu ibadah tidak terasa nikmat. Rohani sakit, tidak peka dengan rasa dalam ibadah, tidak peka dalam rasa akan iman di dada, tidak mendapatkan manisnya ibadah, bahkan tidak dapat merasakan manisnya iman. Oleh sebab rohaninya sakit. Ada 4 pembersih yang harus kita bersihkan. Bersihkan badan kita dengan puasa. Bersihkan harta kita dengan zakat. Bersihkan hati kita dengan zikir. Dan bersihkan jiwa kita dengan taubat atau istighfar. Apabila hati, jiwa, hati dengan jiwa beda, roh dengan hati itu beda. Apabila roh bersih, hati masih rigat, tidak mungkin, masih terkontaminasi, masih tercampur. Banyu barasih tuh, gugur aja sebuting tahi cacak, siapa akun minum? Jamaah, itu ya akunnya. Makanya kiat-kiatnya adalah pertama at-takhalli. Apa takhalli? Membuangi sifat yang kada baik di dalam hati, di dalam diri. Buangi, paksa. Kayak apa cara membuanginya? Dengan ilmu, supaya kawa mendeteksi. Ilmu hati, ketahuan ini hasut, ketahuan ini sombong, ketahuan ini ria, ketahuan ini ujub. Ya kan merusak amal itu ya penyakit hati. Yang dianggap amal itu kada bermakna oleh rusaknya hati. Makanya ada istilah manajemen kalbu, ya kah? Memanage hati. Jadi badan diberasihi dengan puasa. Kenapa jadi badan itu puasa membersihi? Karena yang namanya zakat fitrah itu zakat badaniyah. Sedangkan zakat fitrah adalah memberasihi puasa. Nah, puasa adalah memberasihi badan. Badan di sini adalah badan yang terkena racun. Makanya ada ulama mengatakan puasa itu adalah at-tiryaq. Apa tiryaq? Tiryaq itu adalah mendetoksifikasi, detoks, mendetoks, ya kan? Segala racun yang ada pada tubuh kita dengan cara puasa. Detoksnya ya puasa, membuangi racun. Sumu tasihu, puasalah kalian niscaya sehat, bukan sekedar sehat badan saja, tapi sehat rohani. Lalu membersihkan badan dengan puasa, terbiasa dia sudah jinak dengan kekosongan nih parutnya, karena orang yang membuat jauh dengan Allah diantaranya katujuh mahibaki parut. Jamaah, di antara orang yang membuat lalai dengan Allah
Itu sepakat ulama dalam hadis maupun dalam perkataan athar sahabat bahwasanya yang membuat kita banyak lupa dengan Allah, faktor sebabnya juga adalah banyak makan, banyak guring, banyak bapandir. Nah, itu yang mulai kita rusak. Nah, jadi kiat-kiatnya adalah at-takhalli. Setelah at-takhalli, at-tahalli. Nah, setelah kosong wadah itu barasih, baru dibuati dengan sifat kepujian. Setelah dimasukkan sifat kepujian, tajalli. Nah, tajalli itu sudah kada kau lagi diungkapkan karena rasa tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata. Pian merasakanlah manis iman. Kayak apa rasanya? Kada kau diungkapkan dengan kata. Itu rasa. Jadi apabila pian mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah, kada kau diungkapkan dengan kata. Pokoknya nyaman tuh bang sudah. Kayak pian kenyamanan makan durian kada beingat lagi. Darah tinggi tahu lagi, no hantup berait durian. Kenyamanan, kayak itu orang, kenyamanan ibadah. Ya kada tahu lagi dengan waktu nasik, kerja ibadah asik, baca Quran. Kenapa? Ini sudah mendapatkan manisnya ibadah, manisnya iman. Allah, pian tuh kenapa jadi ketujuh lawan bini pian? Pian sudah menemukan nikmatnya lawan bini. Kan kayak itu bahasanya. Mungkin kada menemukan ya tadi bingung. Malam yadzuk lam yash'ur, malam yadzuk lam yadri. Orang yang kada merasa maka kada tahu. Nah, kayak apa supaya merasa? Buangi dulu. Ya kah? Yang membuat rohani kita sakit sehingga rohani kita sehat. Setelah sehat pekainya kita masukkan tunggal dikitan pulang sifat kepujian baru tajalli. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan halawatul iman dan Allah berikan halawatul ibadah. Ya Allah jangan matikan kami sebelum pian bariakan yang namanya manis dalam ibadah. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Kira-kira cukuplah, minta maaf atas segala kekurangannya. Benarnya daripada Allah, salahnya daripada ulun sendiri. Terima kasih guru atas jawabannya. Sungguh sangat bagus sekali sebagai pedoman hidup kita untuk merasakan manisnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu sudah cukup. Silakan guru untuk membaca doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma waffiqna li siyami syahr Ramadan wa qiyami layalihi wa ja'alna Allahumma fihi minal maqbulin. Allahumma farik al-furqan munzil al-Quran bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.